Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again teman-teman di Techbo Repair HP. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Ini adalah LCD ngoplak atau sudah terbuka Super AMOLED dari Vivo V15 Pro ya. Kodenya Vivo 1818. Sudah saya buka backdoornya dan saya sudah buka juga penutup atas dan bawahnya. Kemudian kita akan langsung eksekusi saja ya. Sekedar informasi, device ini sudah mampir di ITC Surabaya ya, info dari user ya. Cuma karena di sana tidak ada yang berkenan untuk ngelem ulang LCD-nya, jadi device ini dikirim oleh saudaranya user ke Depok, Jawa Barat, dan kemudian sudah ada di hadapan kita semua ya teman-teman ya. Super AMOLED atau LCD Super AMOLED Vivo ini silahkan cek sendiri harganya berapa. Oke, ini ada yang terlupa. Kita harus buka tray SIM cardnya dulu ya. Oh, ternyata lubangnya sebelah sananya ya. Hehe. Harga LCD Super AMOLED Vivo ini cek sendiri teman-teman, ini masih di kisaran hampir 1 juta di harga online-nya, dimana yang ori-nya fingerprint-nya berfungsi ya. Sementara kalau tidak ori ya fingerprint-nya tidak berfungsi ya. Mungkin itu alasan teman-teman yang berada di ITC Surabaya tidak mau ngelem ulang ya, karena resiko tinggi ya. Oke, ini saya coba buka pelan-pelan. Sekali lagi, yang saya kerjakan jika teman-teman ragu untuk melakukan hal yang sama, ya silahkan dipertimbangkan ya. Oke, kita pancing dulu dengan blower panas 250 hangat-hangat supaya lemnya ini mau terurai ya. Tentunya apa yang saya kerjakan penuh dengan resiko, namun untuk penanganan seperti ini saya sudah terbiasa ya. Hehe. Di beberapa waktu silam ada juga Samsung A32 yang berhasil, bahkan itu saya seset ya. Oke, nanti teman-teman bisa cek videonya, saya taruh di deskripsi ya, yang Samsung A32 ya. Dan ini posisi hokinya adalah datang ke saya posisi LCD-nya sudah ngoplak ya. Oke. Kalau cek di forum dan di toko online, tersedianya adalah satu set dengan frame-nya ya. Oke, ini saya coba urai dengan kuku. Dan soketnya masih sedikit nyangkut. Apakah ini bisa terbuka atau bisa dilepaskan? Kalau dilihat secara detail dia tidak bisa keluar ya, karena lubangnya ini dibikin rapat sekali ya teman-teman. Oke, maka kita pakai cara dimana. Oke, sebentar. Kalau dipaksakan
khawatirnya rusak ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kita pakai cara di mana kita langsung saja. Oke, ini saya cek dulu keadaan framenya, apakah ada sisa-sisa lemnya, supaya nanti ketika sudah nutul-nutul lemnya, ketika merapatkan dengan framenya, dia tidak nyangkut ataupun gantung ya. Oke, sebentar. Ini saya melakukannya pun sport jantung ya teman-teman. Oke. Maka kita tutul-tutul atau totol-totol terserah. Ini tipis-tipis saja. Kalau terlalu tebal takutnya lem T7000 ini dia masuk ke sela-sela LCD-nya ya. Maka ini saya totol-totol atau tutul-tutul halus mengelilingi seluruh bagian LCD-nya ya. Kalau tidak ditotol, maka sudah ke tahap ini sangat disayangkan. Intinya lemnya tidak boleh bleber, namun tidak juga terlalu sedikit ya. Maka ya di tengah-tengah ya. Porsi totol-totol ini yang saya anggap di tengah-tengah adalah tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak ya. Oke. Sekali lagi, kenapa tidak dilepas total saja? Karena teman-teman tadi bisa melihat soket LCD tidak bisa dilepaskan dari framenya ya. Oke. Dan kita tinggal ambil sisi yang sebelah sini. Konsentrasi. Walaupun tangan saya agak sedikit geter ya. Kalau suara asli di sekitar saya ini sedang hujan deras ya teman-teman ya. Namun saya tetap dubbing saja karena suara hujannya khawatirnya membuat tidak nyaman ya. Oke, ini masih saya totol-totol atau tutul-tutul. Dan teknik yang saya pakai ini yaitu tahan nafas ya. Karena dengan tahan nafas dan tumpuan tangan harus kokoh ketika megang LCD-nya atau device-nya. Oke, ini tinggal kita presisikan dan kita tempel ulang ke badan atau frame HP-nya ya. Oke. Masih saya kelilingi supaya memastikan lemnya rekat. Ambil karet yang jangan terlalu perat. Kalau terlalu perat atau terlalu kencang, maka khawatirnya nanti touchscreen-nya bermasalah ya. Dan port bawahnya kita coba langsung pasang saja. Oke, sebentar. Ini saya cari posisinya. Oh, ternyata terbalik.
Di sini ada dudukan kabel sinyal, soket fingerprint, soket fleksibel mesin, dan soket jalur LCD-nya ya. Oke, soket baterainya ini saya lepaskan dulu. Dan kita ceklekan kabel sinyalnya, kemudian fleksibel LCD-nya, fleksibel jalur mesin, jalur LCD, dan fingerprint-nya ya. Oke, ini saya pastikan dulu ceklekannya benar-benar rapat sempurna. Dan tidak lupa setelah selesai semua, ya kita karetin ya teman-teman ya. Ini kabel sinyalnya agak sedikit melintir-melintir. Maka setelah ini selesai, ya tinggal kita karetin. Sekali lagi, jangan pakai karet yang terlalu peret atau keras ya. Soket baterai kita ceklekan kembali. Here we go. Kita coba saja. Nyalakan. Kameranya saya putar kembali. Dan alhamdulillah sepertinya aman ya teman-teman ya. Oke. Dan user sudah memberikan akses pin layarnya. Jadi kita coba. Oke, mantap ya. Nanti tinggal kita tes aja. Nah, itu kameranya sudah bergerak, kamera depannya. Dan di sini fingerprintnya alhamdulillah mantap ya. Working ya teman-teman ya. Oke, jos. Terima kasih untuk atensi yang masuk. Jangan lupa di like judul video, di subscribe, di komen, dan di share. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambate kudasai. Dadah.